Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya. Kenalin, nama aku Nesla Syifa Alaya. Aku mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk membahas salah satu makanan khas Indonesia yang udah terkenal banget. Terkenalnya itu bukan cuma di dalam negeri, tapi juga udah sampai ke luar negeri. Nah, makanannya itu adalah tempe. Jadi bisa dibilang tempe itu makanan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan kini udah mendunia. Tempe ini biasanya diolah dari kedelai, rasanya juga tuh gurih, teksturnya padat, dan bisa dimasak jadi aneka hidangan. Mulai dari goreng, bacem, sampai jadi campuran sayur juga bisa. Nah, jadi tempe itu sebenarnya bukan cuma lauk sehari-hari guys, tapi juga hasil dari proses fermentasi yang unik banget. Nah, jadi di video ini kita bakal kupas tuntas tentang tempe mulai dari proses pembuatannya sampai mikroba apa sih yang berperan. Yuk kita mulai. Nah, jadi pertama-tama mungkin kita kenalan dulu sama apa itu fermentasi tempe. Jadi, tempe adalah hasil fermentasi dari kacang kedelai dengan bantuan jamur dari genus Rhizopus. Nah, bagian putih itu tadi tuh disebut dengan miselium yang tumbuh dari jamur tadi. Selama proses ini juga, kapang tuh menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein kedelai menjadi peptida dan asam amino bebas. Selain itu, tempe juga punya enzim fitase yang berperan menurunkan asam fitat pada kedelai. Nah, turunnya asam fitat ini tuh penting banget karena bikin mineral dalam kedelainya tuh mudah diserap tubuh. Nah, selain itu terbentuk juga asam laktat dan asam asetat yang membantu pertumbuhan kapang supaya proses fermentasinya lancar. Nah, selanjutnya kita bahas cara bikin tempe dari awal sampai akhir banget nih. Yuk, step by step. Jadi, step yang pertama itu perebusan. Nah, kacang kedelai itu direbus dulu, lalu baru direndam dengan air asam. Setelah itu, kedelai direbus lagi, kemudian ditiriskan dan juga didinginkan. Terakhir, kedelai yang udah diberi ragi dibungkus pakai daun pisang atau plastik yang dilubangi supaya ada aliran udara. Terus biarin selama 1-2 hari pada suhu 30-32 derajat Celcius. Nah, jadi nanti terakhir tuh tempe tuh bakal padat, terus juga ada jaringan warna putihnya tadi. Setelah tahu caranya, sekarang kita lihat nih gimana sih proses pemecahan reaksinya. Kedelai dipecah sama enzim protease yang menghasilkan peptida dan juga asam amino bebas. Yang kedua, asam fitat. Nah, asam fitat ini diuraikan enzim fitase yang kemudian kandungannya nanti itu berkurang. Jadi mineral itu bisa lebih mudah diserap tubuh. Jadi itu dia proses lengkap fermentasi tempe mulai dari cara pengenalan, cara pembuatan, sampai pemecahan reaksinya. Nah, tempe itu bukan makanan sehari-hari doang guys, tapi juga bukti kekayaan pangan Indonesia punya manfaat luar biasa. Oke, semoga dari penjelasan aku hari ini bisa bikin kalian lebih paham tentang tempe dan makin suka tempe. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.